Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man irtadah ma ba'd. Alhamdulillah, hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah untuk melanjutkan kuliah kita. Hari ini adalah pertemuan yang kedua untuk mata kuliah Hadis Ahkam semester 5 dan ini masuk dalam Hadis Ahkam 2. Maka mudah-mudahan pertemuan ini menghasilkan ilmu yang manfaat dan barokah dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita sampaikan, yang kita bahas pada kesempatan ini dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Yang gabung dengan Mbak Arum ada berapa itu? Mbak Arum, yang gabung dengan Mbak Arum. Hari ini kita akan bahas tentang ini nikah mut'ah, nikah shighar, nikah muhalil, memadu istri dengan bibinya, dan wanita sepersusuan. Akan kita bahas pelan-pelan materi ini, sehingga semestinya ada nikah yang dibolehkan, ada nikah yang dilarang atau diharamkan. Pernikahan yang dibolehkan itu adalah nikah yang syarat dan rukun nikahnya telah terpenuhi. Apa rukun syarat nikah itu? Mempelai laki-laki, mempelai perempuan, saksi, ijab, qabul. Ada tambahan wali nikah bagi mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali, dan untuk mazhab Hambali ditambah dengan mas kawin. Ditambah dengan mas kawin. Mas kawin itu masuk rukun. Terkait dengan ketentuan mempelai laki-laki, mempelai perempuan, tidak ada satupun yang menghalangi keduanya dipersatukan. Mengenai wali nikah, jelas walinya. Mengenai saksi, jelas saksinya dan memenuhi syarat. Ijab dan qabul. Untuk Hambaliyah atau Hanabilah ditambah dengan mas kawin. Apakah kemudian dia tetap memilih monogami, berarti satu suami satu istri, atau poligami, satu suami beberapa istri maksimal 4 istri. Sekali lagi, satu suami dengan beberapa istri maksimal 4 istri. Kalau lebih dari 4 istri, 5, 6, 7 dan seterusnya, udah masuk yang kelima, ke-6 dan seterusnya adalah haram. Kemudian berkaitan dengan monogami adalah satu istri, satu perempuan. Yang tidak boleh adalah satu suami atau satu istri, 2 atau 3 suami. Karena yang boleh merangkap itu hanya laki-laki. Sementara perempuan hanya satu laki-laki saja. Karena itulah, dari sekian, ada beberapa hal yang syaratnya tidak memenuhi. Ijab kabulnya tidak memenuhi. Atau syarat yang lain tidak memenuhi. Paling tidak ada beberapa pernikahan yang dilarang dalam fikih. Yang pertama adalah nikah mut'ah. Nikah mut'ah itu mempelai laki-laki ada, mempelai perempuan ada, wali ada, saksi ada, namun ijab dan kabulnya menggunakan waktu tertentu. Apakah hanya nikah sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, dan seterusnya. Nikah yang kemudian dengan akad, aku nikahi engkau dalam waktu sekian dan sekian, dengan mas kawin sekian-sekian, maka nikah yang kemudian ditentukan waktunya itu
itu masuk dalam kategori nikah mut'ah. Sekali lagi, nikah yang ditentukan dia melangsungkan nikahnya itu berapa lama, setelah itu bercerai atau berpisah dengan perjanjian seperti itu, maka nikah itu adalah disebut dengan nikah mut'ah. Bagaimana hadisnya akan kita bahas pada slide berikutnya. Yang kedua adalah nikah sighar. Nikah sighar. Perkawinan sighar yaitu seseorang mengawinkan putrinya kepada orang lain dengan syarat orang itu harus mengawinkan anak perempuannya dan keduanya tidak menggunakan mas kawin. Jadi si A mempunyai anak perempuan, si B mempunyai anak perempuan. Maka kemudian dibarter. Si A mungkin menikahi saudaranya, anak si A mungkin menikahi saudara dari anak si B. Kemudian anak perempuan dari si B menikah dengan saudaranya anak si A. Karena ini mas kawinnya mungkin mahal banget, atau dalam bahasa orang Sulawesi uang panai mahal banget, atau orang Bugis uang panai mahal banget, atau orang Banjar mas kawinnya mahal banget, sehingga mahalnya ini tidak cukup memungkinkan untuk dibayarkan, maka dengan perjanjian, udah aku nikahkan putri saya dengan putrimu, tapi dengan catatan kita sama-sama tidak membayar mas kawin. Kita sama-sama tidak menunaikan mas kawinnya. Itu masuk dalam kategori nikah sighar. Nikah sighar. Nikah sighar. Dan pernikahan seperti ini adalah model pernikahan zaman jahiliyah. Dan itu diharamkan. Yang ketiga adalah nikah muhallil. Nikah tahlil atau nikah tahlil itu adalah ada seorang laki-laki sudah menceraikan istrinya 3 kali, udah menceraikan istrinya 3 kali, dan dengan menceraikan istrinya 3 kali itu, maka itu masuk dalam kategori talak ba'in kubro. Talak ba'in yang tidak bisa dirujuk kembali. Sekali lagi, talak yang tidak bisa dirujuk kembali, kecuali jikalau istrinya itu menikah dengan orang lain, kemudian dia bercerai, setelah itu baru bisa dinikah lagi. Di mana letak haramnya muhalil itu? Sekali lagi, di mana letak keharaman muhalil itu? Letak keharaman muhalil itu adalah terletak pada akad mut'ah. Kenapa terletak pada akad mut'ah? Bagaimana seorang laki-laki yang telah menceraikan istrinya dengan talak bain, yang kemudian laki-laki ini menikahi lagi istrinya dengan syarat dinikahi laki-laki lain, kecuali dengan perjanjian waktu tertentu itu, maka yang dengan menggunakan akad tertentu hingga laki-laki yang menjadi muhalil itu, laki-laki yang menjadi muhalil itu dengan perjanjian, sehingga setelah selesai maka kemudian menceraikan, maka tentu prinsip menikah muhalil itu adalah diceraikan. Syarat menceraikan adalah sudah ditiduri dulu. Nah, maka inilah yang kemudian menjadikan kenapa nikah muhalil, nikah tahlil ini diharamkan, ya terletak di situ. Kemudian, ini kalau saya share supaya bisa sama-sama membaca. Kemudian nikah orang yang sedang ihram. Jadi orang yang sedang berihram, apakah dia ihram haji atau ihram umroh, maka apapun yang dilakukan, maka itu haram hukumnya. Dilakukan oleh yang sedang berihram. Sehingga bukan hanya haram, maka orang yang sedang berihram menikah atau dinikah, meminang atau dipinang, maka dia akan kena dam. Sekaligus apa yang dilakukan adalah haram. Yang kelima, pernikahan dalam masa iddah.
ukuran masa iddah di dalam kompilasi hukum Islam, sekali lagi, ukuran lamanya masa iddah dalam kompilasi hukum selama 130 hari atau 3 kali suci atau 3 kali menstruasi sehingga diakumulasi 130 hari. Taruhlah baru 100 hari dia menikah, belum 130 hari, maka pernikahan itu masuk dalam kategori haram. Atau dalam 120 hari, kurang 10 hari, saking ngebetnya kemudian dia nikah, maka pernikahan yang dilakukan dalam masa iddah itu termasuk jenis pernikahan yang diharamkan. Kemudian yang keenam, pernikahan dengan non-muslim yang beda iman. Maka jelas di dalam kompilasi hukum tidak dibenarkan pernikahan dengan non atau orang yang tidak mempunyai akidah yang sama. Pernikahan itu masuk dalam kategori pernikahan yang diharamkan. Kemudian yang ke-8, poligami lebih dari 4 orang istri. Jadi kalau kemudian orang saking kayanya hartanya sehingga lebih-lebih untuk memberikan nafkah istrinya hingga dia sudah punya 4 orang istri masih menambah lagi. Maka istri yang kelima atau pernikahan yang kelima itu masuk dalam kategori haram. Pernikahan yang keenam dan seterusnya masuk dalam kategori haram. Supaya tidak haram, maka ada yang model begini. Orang itu memang doyan kawin, sehingga sudah dia menikah lagi, maka salah satu istrinya diceraikan, sehingga tetap berjumlah 4. Terus begitu. Ada yang model begitu. Pernikahan yang dilarang lagi adalah poliandri. Poliandri itu berarti perempuan yang sudah punya suami kemudian menikah lagi. Ini praktek ini kebanyakan dilakukan oleh TKW, tenaga kerja wanita yang ada di Arab Saudi sana. Dia berangkat ke Arab Saudi itu bukan berarti dia tidak punya suami. Tapi ternyata sudah menjadi rahasia umum, dia di sana menikah lagi dengan laki-laki lain. Maka apa yang dilakukan itu adalah termasuk dalam kategori poliandri. Dia masih punya suami, belum diceraikan oleh suaminya. Dia punya suami dan belum diceraikan oleh suaminya. Maka apa yang dilakukan itu masuk dalam kategori pernikahan yang diharamkan. Apapun alasannya. Apakah mungkin perempuan itu ketika di Arab sana menjadikan atau menjandakan diri atau mengaku janda atau meyakini bahwa dengan berpisah dengan suaminya itu dia sudah jadi janda, tapi faktanya begitu pulang ke tanah air juga kembali kepada suaminya. Nah, inilah yang kemudian yang dilakukan itu adalah masuk dalam kategori poliandri. Poliandri. Kemudian pernikahan dengan pezina. Pernikahan dengan pezina ini juga termasuk dalam kategori nikah yang diharamkan. Kemudian pernikahan dengan mahram. Mahram itu ada 2, mahram mu'aqqad, ada mahram mu'abbad. Mahram mu'aqqad itu adalah mahram yang dibatasi oleh akad. Contohnya, saudara, istri. Boleh menikahi saudara istri jika istrinya sudah berpisah dengan istrinya, baru bisa menikah dengan kakak atau adiknya. Atau dengan bibinya istri. Dengan catatan dia harus sudah berpisah. Tapi ada mahram yang bersifat mu'abbad. Mahram yang akan berlanjut seluruhnya, selamanya. Yaitu antara anak dengan orang tua, antara saudara dengan saudara, antara anak dengan bibinya, antara anak dengan nenek atau kakeknya, antara menantu dengan mertua, itu masuk dalam kategori mahram mu'abbad, mahram yang tidak akan terputus selamanya dan selamanya tidak akan bisa menikah atau dinikah. Dan berikutnya adalah pernikahan
dengan saudara, dengan sesama jenis, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, LGBT, laki-laki, kemudian gender, kemudian bisex, transgender, LGBT. Pernikahan dengan sesama jenis ini juga termasuk dalam kategori pernikahan yang dilarang, karena itu me, mengkhianati takdir, mengkhianati takdir. Ada nikah yang dilarang lagi, nikah badal, atau dalam bahasa medianya adalah swing. Swing. Nikah badal adalah swing. Apa itu swing? Tukar menukar istri. Laki-laki A menukarkan istrinya dengan laki-laki B, dengan imbalan laki-laki B menukarkan istrinya dengan laki-laki A, sehingga bertukar pasangan. Maka pernikahan tukar menukar pasangan ini termasuk dalam praktek-praktek pernikahan di masa jahiliyah. Sekali lagi, pernikahan seperti itu masuk dalam praktek pernikahan di masa jahiliyah. Kemudian zawajul istibda, suami memaksa istrinya tidur dengan laki-laki lain sampai istrinya itu hamil. Setelah hamil, istrinya dipaksa kembali kepada suaminya semula. Ini adalah praktek pada laki-laki yang mandul. Dia tetap menyatu dengan istrinya, tapi dia tidak bisa punya anak. Sekali lagi, dia masih cinta pada istrinya, dia tidak ingin cerai dengan istrinya, tapi kalau dipaksakan dia tidak bisa punya anak. Dia tidak bisa punya anak karena dia mandul. Maka supaya bisa punya anak, maka dia memaksa istrinya tidur dengan laki-laki lain sampai hamil, sehamil-hamilnya. Begitu hamil, maka dia dipaksa untuk meninggalkan laki-laki yang tidur dengannya dan tetap dirajut apa? Hubungan suami istrinya. Itu namanya masuk dalam kategori apa? Zawajul istibda. Suami memaksa istri untuk tidur dengan laki-laki lain sampai hamil. Setelah hamil, istri dipaksa kembali pada suaminya semula. Maka tentu berkaitan dengan itu semua, secara epistemologi dan ontologi, sekali lagi, secara epistemologi dan ontologi, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaisa minni. Nikah itu adalah sunnah Rasul. Siapa yang tidak suka akan sunnah Rasul, maka dia bukan umatku, bukan golonganku. Maka hukum dasar menikah adalah sunnah. Tapi karena satu hal dan lain sebab, maka nikah itu bisa berarti wajib, bisa juga berarti bisa dihukumi mubah, bisa juga dihukumi makruh, bisa juga dihukumi haram dengan ketentuan-ketentuan yang sudah kita sampaikan tadi. Maka berkaitan dengan itu, bagaimana dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Ini saya ambil di kitab Fiqhus Sunnah, saya Cabik, halaman 42, bahwasanya annahu waza ma'an nabi, ini dari Ansibroh al-Jahbi. Ansibroh al-Jahbi. Sibroh berkata bahwasanya annahu ghaza ma'an nabi, bahwasanya Sibroh al-Jahbi ini berperang bersama Nabi SAW fi fathi Makkah, di dalam perang Fathu Makkah. Fa'adzillahum Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW mengizinkan buat para pasukan perang Fathu Makkah ini untuk apa? Fi mut'atin nisa, untuk mengawini, menikahi perempuan dengan masa tertentu, waktu tertentu. Qala falam yahrus minha hatta harramaha, dan kemudian tidak keluar daripadanya sampai Nabi mengharamkan. Harramaha Rasulullah SAW, sampai Rasulullah SAW mengharamkan itu. Dan
terkait dengan ini fi lafdhin rawahu Ibnu Majah, di dalam lafaz hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harramal mut'ata, harramal mut'ata, harrama mengharamkan sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al mut'ata ing nikah haram, harramaha, dan Rasulullah mengharamkan ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Jadi Rasulullah mengharamkan nikah mut'ah, pernikahan yang dilakukan dengan waktu tertentu, masa tertentu, waktu tertentu. Itu adalah diharamkan sampai kiamat. Wan Ali radhiyallahu an, dan ini dari Ali, sahabat Ali radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha, nyegah sapa Rasulullah, larang sapa Rasulullah an mut'atin nisa, dari menikahi mut'ah, dari menikahi mut'ah perempuan yauma Khaybar, pada perang Khaybar. Wa an luhumil khamri niyah, dan kemudian anak Umar radhiyallahu an harramaha wa huwa alal mimbar ayyamil khilafatihi. Sayyidina Umar juga berkhutbah di mimbar bahwa beliau juga mengharamkan nikah mut'ah itu saat beliau menjadi khalifah. Waqra'uhu sahabah radhiyallahu an wa makanu liyaqra'uhu ala khata laukana mukhatian, dan itu termasuk yang dilarang, dan nikah mut'ah itu termasuk larangan. Kemudian kita lanjut sekarang setelah mut'ah, muhallil sekarang. Nikah muhalil paling tidak banyak hadis, tapi saya hanya mengambil 3 hadis saja. Banyak hadis. Dari riwayat Imam Tirmidzi ada beberapa riwayat, tapi yang saya ambil ini an Jabir bin Abdullah an Haris an Ali qala. Haris Ali berkata, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana, melaknat, muhilla wa muhallal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang menikah, orang yang menjadi muhalil, dan orang yang dijadikan muhalil. Sekali lagi, orang yang menjadi muhalil atau yang dimuhalil. Laki-laki yang menjadi muhalil atau perempuan yang dinikah secara muhalil itu. Dengan keterangan tadi. Jadi karena suaminya itu masih cinta, masih sayang, maka kemudian membuat perjanjian kepada laki-laki agar laki-laki ini menikahi istrinya sampai waktu tertentu dan kemudian menceraikannya kembali. Dan itu oleh Rasulullah dilaknat. Sebagaimana di dalam Sunan, hadis riwayat Tirmidzi, dalam Sunan Imam Tirmidzi 1038. Hadis riwayat Ahmad dalam Musnad Ahmad 4081. Rasulullah pun lu'inal muhillu, dilaknatlah orang yang menjadi muhalil wa muhalal, dan orang yang dimuhalil. Dalam riwayat Imam Ibnu Majah, dalam Sunan Ibnu Majah hadis 1925 pun demikian, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muhallila wa muhallalahu, orang yang menjadi orang yang muhalil dan orang yang dijadikan muhalil. Dan itu terkait dengan muhalil. Sekarang berkaitan dengan perempuan-perempuan yang haram untuk dinikah, dan jikalau kemudian dipaksa atau memaksa diri untuk menikah, maka itu menyebabkan pernikahan adalah pernikahan yang diharamkan. Laisati kullu imra'atin sholihatin lil aqdi 'alaiha bal yashtaritu fil mar'ah allati yuradul aqdu 'alaiha an takuna ghairu muharramah.
ala mayyuridu tazawwaj biha. Ini dimaksudkan bahwa perempuan-perempuan soleh itu tidak boleh pada seluruh perempuan-perempuan solehah untuk berakad, di mana akad itu dimaksudkan pada perempuan-perempuan yang diharamkan untuk dinikah atas orang yang menginginkan untuk menikahinya. Sawa'un kana hadza tahrimun mu'abbad au muwaqqat. Itu sama juga dengan haramnya menikahi wanita-wanita yang diharamkan karena ada hubungannya apa? Mahram mu'abbad maupun mahram mu'aqqat. Jadi seluruh perempuan-perempuan solihah yang tidak bisa dilakukan sebagaimana mestinya untuk dinikahi, karena itu bagian dari hal-hal yang menyebabkan keharaman, kemahromannya, dan mahram itu tidak boleh kemudian dinikahi. Apakah itu mahram mu'abbad atau mahram mu'akkad? Tahrimul mu'abbad, haramnya perempuan mu'abbad atau mahram mu'abbad itu terhalang menikahi perempuan menikahi perempuan oleh laki-laki pada seluruh waktu tanpa dibatasi oleh waktu. Sementara mahram atau tahrimul mu'akkad atau pengharaman perempuan yang diharamkan untuk dinikahi dengan mu'akkad itu dibatasi oleh waktu. Yamna'ul mar'ata, perempuan itu terhalang minatazawwaj dari dinikahi biha dengan itu madama ala halati khosoh, selama itu dalam kondisi yang khusus qaiman biha. Contohnya, seorang perempuan menikah dengan seorang laki-laki, sementara seorang perempuan ini memiliki beberapa saudara, baik itu kakak maupun adik. Selama perempuan ini masih menjadi suami laki-laki itu, maka selama itu pula laki-laki suaminya itu tidak bisa menikahi kakak atau adiknya. Kecuali jikalau dia sudah bercerai, apakah bercerai hidup atau bercerai mati, maka baru bisa dia menikahi. Asbabu tahrim mu'abbadah ada 3. Sebab-sebab perempuan yang haram dinikahi selamanya itu ada 3. Yang pertama adalah sebab nasab. Orang tua dengan anak, anak dengan orang tua. Musyawarah, ini adalah orang tua dari suami atau istri. Rodho'ah adalah sebab sepersusuan. Lah, terkait dengan musyawarah, wa'yal madhkura fi qouli ta'ala hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhti. Hurrimat diharamkan alaikum pada kamu semua, ummahatukum ibu kamu, wa banatukum anak perempuan kamu, wa akhwatukum saudara perempuan kamu, wa ammatukum saudara ayah kamu, wa khalatukum saudara perempuan ibu kamu. Kemudian wa banatul akhi, anak perempuan saudara atau keponakan, wa banatul ukhti atau anak perempuan dan saudara perempuan, wa ummahatukum lati ardhanakum atau ibu yang telah menyusui kamu, wa akhwatukum saudara-saudara sepersusuan minar radha'ah, wa ummahatun nisaikum dan ibu dari ibu kamu, wa robaikum mulati fi hujurikum fi minan nisailati dakhaltum lihina. Fala junalaikum, maka di situ tidak boleh dinikah. Wala wahala ilu abanaikum alladzi min aslabikum wa antajmu bainal ukhtain. Dan begitu pula tidak boleh merangkap dalam perempuan dalam min aslabikum wa antajma'u bainal ukhtain. Misalkan seorang laki-laki langsung rangkep kakak adik, seorang laki-laki langsung rangkep dengan bibinya, istrinya, dan sebagainya. Tapi kalau kemudian setelah bercerai, maka bisa nikahi kakak atau adiknya. Begitu pula setelah bercerai, maka bisa menikahi bibi dari istrinya. Begitu dan seterusnya. Lah, sebab-sebab sekarang mahram bisa babir rodho'ah, yahrum minar rodho'ah, haramnya menikahi secara rodho'ah, ma yahrum minan nasab, sama dengan haramnya menikahi dengan hubungan nasab. Alladzi yahrumu minan nasab,
yang telah diharamkan jelas pada nasab itu adalah ibu, anak perempuan, saudara perempuan, bibi perempuan dari ayah, bibi perempuan dari ibu, saudara anak perempuan dari saudara laki-laki, anak perempuan dari saudara perempuan, dan itu adalah bayyanahallahu ta'ala fi qaulihi, dan itu sudah jelas diterangkan oleh Allah di dalam firman-Nya, hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khawlatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhwatukum minar radha'ah. Ini yang masuk dalam kategori itu. Karena itulah sebagaimana ini hadis Sahih Bukhari, di dalam Sahih Bukhari 2465 dari Ibnu Jurayj berkata bahwa aku mendengar Ibnu Abi Mulaikah berkata telah menceritakan kepada Uqbah bin Haris, atau aku mendengar darinya bahwa dia menikahi Ummu Yahya bin Ihab. Dia berkata kemudian datang seorang budak perempuan berupa sahaya, budak perempuan, fajaat ummatun, datanglah budak perempuan sauda yang berkulit hitam, faqalat, kemudian dia berkata, qad-tukuma, sungguh aku telah menyusui keduanya itu, laki-laki dan perempuan itu. Pada kartu dalikal Nabi, dan aku sampaikan itu kepada Nabi. Tapi fa'rodo, kemudian Nabi berpaling, da'ani dariku. Qala fatanahaitu fadakartu dalik, dan aku kemudian minta penjelasan berkaitan dengan itu. Lalu beliau berkata lagi masalahku kepada beliau. Maka beliau bersabda, wa qala, Rasulullah bersabda, wa kaifa, dan bagaimana, waqad za'amat, bagaimana lagi wanita itu telah mengungkapkan, angkot ardok tukuma, bahwasanya perempuan itu sungguh telah menyusui kamu. Fanahahu anha, maka beliau melarang dari menikahinya. Ini artinya bahwa saudara sepersusuan ini sudah dilarang untuk dinikahi. Sekali lagi, saudara sepersusuan ini sudah dilarang untuk dinikahi. Karena itulah bagaimanapun juga adalah hal penting di dalam rangka apa? Di dalam rangka untuk menjaga, dan bersyukurlah kita ditakdirkan Allah sebagai seorang muslim dengan syariat yang paling sempurna bila dibandingkan dengan syariat-syariat yang lain, maka sungguh syariat Islam ini adalah syariat yang paling sempurna. Sehingga dengan begitu mudah-mudahan Allah senantiasa membentangkan ridhonya, sehingga dengan ridhonya itu Allah membimbing kita di jalan yang benar, jalan yang Allah berkahi, dan Allah selamatkan dunia hingga akhirat. Kiranya ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.